يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحزم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bisanin ila yaumiddin. Allahumma arzuqna balaghata fahmi nabiyyin wa faswahata hifdil mursalin wa ilhamal malikatil muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi wa bi'ilmi fid darin amin ya rabbal alamin. Li hadhihi niyyah wa li kulli salihah ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa jami'al masyaallah wa masasmat termas summa mahat bilastan syakal Quran summa mahat nulan murmur summa mahat an-nur summa li hadal kitab. Syekh Abdullah Sadari wa Syekh Abdullah Syarqawi Ibn Ajibah Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara kesemuanya, alhamdulillah Allah terus memelihara iman Islam kita, dan alhamdulillah kita menjadi hamba yang dipilih bisa berbuat kebaikan, tentunya kebaikan dan untuk kepentingan kemaslahatan kita semuanya, baik kemaslahatan di dunia ini maupun kemaslahatan kelak di akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT selalu menuntun kita semuanya terus-terusan sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang diperkenankan dicabut dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara semuanya, kemarin khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Jadi sebaik-baik permohonan yang engkau unjukkan, yang engkau sampaikan kepada Allah adalah apa yang dituntut oleh Allah agar engkau melakukan. Salat itu adalah sesuatu hal yang Allah perintahkan, maka doa yang terbaik kita agar kita minta diberikan kemampuan, hidayah, maunah untuk melakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Kalau jamaah itu adalah satu perintah Kanjeng Nabi Muhammad. Sholat jamaah itu diperintahkan enggak? Diperintahkan, tapi hukumnya sunnah, tapi tetap perintah. Maka seharusnya kita selalu berdoa agar kita menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam sholat jamaah. Kalau Al-Quran itu adalah satu pedoman dari Allah yang untuk kita laksanakan, maka sebaik-baik kita ketika berdoa, ya Allah jadikan saya menjadi orang pengamal Al-Quran, orang yang pembaca Quran, orang yang selalu dekat dengan Quran, selalu mengingat Al-Quran. Kalau kita Allah perintahkan kita
untuk melakukan kita taat, misalkan bekti ke orang tua sebagai doa yang kita berikan kepada Allah, ya Allah jadikan saya menjadi hamba yang bekti kepada orang tua. Kalau Allah perintahkan kita seorang suami, ketika suami itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, agar kita berbuat baik kepada istri kita, kepada putra kita, maka sebaik-baik doa yang kita panjatkan dan jangan kita lupakan, ya Allah jadikan saya sebagai suami yang terbaik untuk istri dan anak-anak saya. Kalau Allah perintahkan bahwa ketika kita mencari rezeki itu, rezekinya yang Allah perintahkan adalah thayyibah, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, agar kita makan rezeki yang halal dan thayyib, maka sebaik-baik doa kita, ya Allah berikan kami rezeki yang halal dan thayyib. Gitu. Jadi perintah-perintah Allah ini dilaporkan, minta agar kita itu bisa melaksanakan perintah Allah. Kalau yang berhubungan dengan larangan, misalkan kita nggak boleh judi, ada orang judi nggak? Ada yang pekerjaannya judi terus ada? Enggak, ada. Maka ketika kita melihat bahwa judi itu satu kemungkaran, disuruh kita untuk meninggalkan, sebaik-baik doa kita kepada Allah adalah, ya Allah jadikan saya itu menjadi orang yang bisa meninggalkan perbuatan maksiat judi. Kalau zina itu memang haram, la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Maka sebaik-baik doa, ya Allah jadikan saya sebagai manusia yang suci, manusia yang bersih dari zina, baik zina mata, baik zina tangan, baik zina mulut, baik zina pikiran. Zina pikiran ada enggak, Pak? Ada enggak zina pikiran? Tak kasih tahu. Mau enggak? Ada enggak? Ada. Contoh, zina pikiran, zina benar itu. Yang udah punya istri, bapak nyium istrinya, tapi bapak itu begitu istrinya karena jelek, bayanginnya Meriam Bernina, yang dicium itu bayangannya Meriam Bernina gitu. Anu istrinya itu, lah itu zina pikiran. Lah itu kalau bahasa tasawuf itu fatal. Dosanya itu fatal. Makanya kalau istri, ya kalau sudah dapat ya diterima saja kayak gitu. Nggak usah pikirannya, bayangannya melihat artis yang istrinya dikasih apa ini, fotonya, mukanya dipotong, ditempelin fotonya. Masalah. Itu bukan itu. Makanya zina pikiran. Jadi zina itu banyak. Kalau tasawuf termasuk pikiran yang jelek, itu pun sudah kemaksiatan. Kemaksiatan, Pak. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu yang dibahas kemarin. Wa fi ba'dil hadis, dan di dalam sebagian beberapa hadis, innallaha la yas'alul khalqa an dzatihi wa sifatihi wala an qada'ihi wa qadarihi walakin an amri wa nahyihi. Ada satu hadis, innallaha, sesungguhnya Allah iku la yas'alu, tidak bertanya. Siapa Allah? Al khalqa ing makhluk, bertanya an dzatihi, dari sifatnya, dari zatnya Allah, wa sifati, dan dari sifat-sifatnya Allah, wa an qadai, dan tidak bertanya siapa Allah dari pertanyaan tentang qadanya Allah, wa qadari, dan tentang takdirnya Allah, walakin an amrihi, tapi Allah bertanya kepada makhluk, yaitu dari apa yang Allah perintahkan, wa nahyi, dan sesuatu yang Allah larang. Besok kita ditanya di akhirat itu bukan ditanya tentang takdirnya kowe, enggak ditanya. Misalnya Allah bertanya tentang zat Allah, kamu kenal zat saya enggak waktu di dunia? Kamu melihat saya enggak ditanya. Wasifati, sifat saya apa? Enggak ditanya. Tapi yang ditanya adalah tentang perintah Allah apakah sudah dilaksanakan, dan larangan Allah apakah sudah ditinggalkan. Maka di sini syarah dari hadis ini,
Qultu li annal amra wan nahya fi kutubi mukallafun bih. Karena sesungguhnya perintah dan larangan yang termaktub di dalam kitab Al-Qur'an iku mukallafun bih. Itu sesuatu hal yang diperti-perti itu diwajibkan untuk dilaksanakan, untuk melaksanakan, mukallafun. Wa ma'rifatu dzat wa sifat wa ridha wa taslim innama hiya mawhibun. Kemudian makrifat zat, tahu tentang zat Allah tapi dengan hati jangan dibayangkan dengan mata. Makrifat zat Allah dan sifat Allah, ridho, kemudian taslim, pasrah kepada Allah, itu mutlak pemberian. Jadi mutlak pemberian, Pak. Yang penting waktunya sholat, waktunya puasa. Masalah begitu sholat itu misalkan Allahu Akbar itu nyatanya nggak mampu untuk anta budallah ka'annaka tarahu. Ketika kita sedang beribadah, berbuat baik, melakukan sesuatu amal agar kita seolah-olah melihat Allah, belum mampu. Allahu Akbar, seolah melihat Allah. Gimana seolah-olah melihat Allah? Fa'ilam tarahu fa'innahu yaraka. Kalau kau beribadah, misalkan kita beribadah kok belum merasa mampu untuk makrifat kepada Allah pas sholat, cuma yakinilah saja ketika pas sholat itu bahwa kita itu dilihat oleh Allah. Jadi enggak letak cicak diikutin cicak. Saya lewat diikutin. Saya itu kalau makmum itu kadang-kadang gitu bingung Pak saya. Kalau makmum sama orang-orang yang kadang-kadang aneh. Saya begitu datang Allahu Akbar itu. Lang liatin gini geser-geser gini. Ya Kak. Lu sholat itu wes mau datang makmum enggak datang makmum wes. Imam Syafi'i memberikan sunnahnya sholat itu adalah ketika kita berdiri melihat di tempat sujud. Di tempat sujud. Nah kalau pas ruku di mana? Nah di ujung kaki. Beda kan? Nah katanya fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Katanya kita ketika sholat disuruh menghadap ngepas Masjidil Haram. Nah kok kepalanya di situ? Kepalanya kok disuruh lihat di sujud? Oh tafsirannya bukan begitu. Tafsirannya yang fawalli wajhaka syatrul masjidil haram itu adalah di dada kita. Dada. Kalau sholat begini itu sah nggak sholatnya? Gini, sah. Tapi bego nih itu kalau gitu. Sah sholatnya, dadanya nggak kemana-mana itu sah saja. Kayak gini sah. Allahu Akbar gini sah. Itu asal ini nggak belok ini. Asal ini nggak belok. Lah yang nggak sah itu kalau begini ya, maksudnya Allahu Akbar sah. Walau mukanya, dadanya itu nggak sah. Karena yang dihadap itu sodru dimaksud di situ. Coba kalau di tafsir Ahkam Ali As-Sobuni itu ada khilafiyah. Nanti ada terjadi khilafiyah ketika kita sholat itu bagaimana ya? Itu apakah ini dzon? Apa ini pas Masjidil Haram atau tanah haram itu sendiri, Mekah itu sendiri menjadi kiblat kita? Nah itu khilafiyah. Gak usah bahas itu tafsir gitu. Mu'alif mengatakan bahwa sesungguhnya perintah dan larangan yang terdapat di kitab-kitab Allah itu adalah sesuatu hal yang diperintahkan. Sedangkan makrifat kepada zat Allah, makrifat sifat Allah, ridho dan taslim, ridho itu pemberian Pak. Makanya aku kok nggak bisa sabar ya. Itu sabar itu memang mawahib benar. Mawahib itu pemberian Allah. Apa ya, gratisan yang diberikan seseorang. Kok sabari pol. Itu memang dari sononya itu Pak. Dari sono taslim. Orang yang ridho itu sudah dari sononya. Wong dulu dia nggak sabar, tahu-tahu kok bisa sabar. Karena sabar itu pemberian total mutlak. Taslim atau
ridho, sifat ridho, sifat pasrah kepada Allah seluruhnya itu adalah ada mutlak pemberian. Maka kita nggak bisa dipaksa, Pak. Disuruh paksa sabar bisa nggak? Susah sabar, ridho. Lah kok misalkan sepedanya hilang kok suweneng gitu, ridho sama Allah. Wes ridho Gusti, alhamdulillah engkau ngambil motor saya lagi, suweneng juga. Yesus itu orang yang bisa begitu itu karena mutlak pemberian dari Allah bisa seperti itu. Makanya tingkatannya beda-beda, Pak. Makannya nasi padang sama, gitu kan. Tapi yang satu juga nasi padang, ya punya istrinya, ya punya istri, punya anak. Tapi sabarnya beda-beda. Satu istrinya cerewet banget, laki-lakinya sabarnya pun. Yang satu istrinya nggak begitu cerewet, tapi laki-lakinya nggak sabar. Jadi itu mawahib yang seperti itu pemberian. Maka kalau itu menjadi pemberian, sabar itu harus diminta. Kalau kita nggak sabar, minta. Karena itu pemberian, Pak. Sabar itu nggak bisa dilalui, diproses dengan ketika sholat. Maksudnya tidak bisa diperoleh, cuma memang dengan pelaksanaan. Nah, ta'iz namanya nanti. Innama hiya mawahibu jaza'il a'mal. Oh ya. Salah. Innama hiya mawahibu jaza'il a'mal, sesungguhnya ridho, kemudian pasrah kepada Allah, makrifat itu adalah pemberian mutlak, pemberian dari Allah dari perbuatan baik. Wanata ijil imtithal, dan buah dari mengikuti perintah. Jadi orang yang pengen makrifat, yang penting ngikuti aturan Allah secara syariat. Waktunya sholat. Disuruh sholatnya Allahu Akbar misalkan, Allahu Akbar ya suruh terus gitu, Allahu Akbar ya. Suruh sambil ngikuti maknanya Allahu Akbar sambil ngikuti maknanya yang dibaca umpama. Ketika ruku harus seperti apa, ikutin saja. Ketika disuruh baca Quran, ketika suruh zikir, wes pokoknya ikuti. Nah itu nanti kalau kita mendapatkan buah manis dari amal itu, maka di antara buah manis amal itu adalah menjadi orang yang ma'rifatuz zat wasifat waridho wa taslim. Jadi sabar itu akan mengikut dengan syariat kita. Mungkin dulu nggak sabar, sholat wajib pol, zikir rajin pol, puasane dengan kemis rajin pol, bisa jadi orang sabar. Karena di situ mawahibu jazail a'mal wa nata'ijul imtithal. Fa idza fa'ala ma amaruhu bihi sayyiduhu razaqahu li ma'rifat al ma'rifata bihi ay al ma'rifatal ammata. Fa idza fa'ala, ketika seorang hamba itu melakukan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Fa idza fa'ala, maka nalikane ketika menjalankan sapa seseorang ma'ing sesuatu amaru yang telah Allah perintahkan, ing abet sapa Allah bihu ing abet dengan ma tadi, siapa sayyiduhu ma amaruhuma ing barang amaru kang perintah ing hamba tadi bihi kelawan ma sapa sayyiduhu bendorone hamba Tuhannya. Maka jawabnya idza razaqahu, maka Allah akan berikan kepada orang tadi al ma'rifata ing ma'rifat bihi kelawan Allah. Ketika seseorang dengan tulus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan, maka nanti Allah akan memberikan rezeki kepada orang tadi kemakrifatan. Al-ma'rifatal amata, yaitu maksudnya adalah makrifat secara umum. Wa ya ma'rifatud dalil, makrifat umumnya itu makrifat dalil. Makrifat dalil itu ya ini enggak boleh. Lama-lama timbul takut kepada Allah. Kita misalkan ya, kita dulu sholat itu waktu masih 17 tahun, sering saya ulang-ulang. Ketika 17 tahun, sholatnya mungkin masih ada yang bolong-bolong.
Kalau udah 24 tahun masih subuh kesiangan terus ya itu parah itu. Yang ketawa itu biasanya sering gitu. Waktu 16 tahun, 14 tahun, sholatnya kan acak-acakan ya, kadang-kadang masih acak-acakan. Kita lakukan terus. Ketika kita lakukan terus, secara otomatis kita itu ketika meninggalkan sholat gak berani. Sengaja gak berani. Tapi kalau kelewat, biasa umpama. Tapi dengan kesengajaan pengen ninggalkan, tinggallah gak sholat duhur sekali-kali, setahun sekali lah, gak duhur, gak berani ya. Gak berani kita. Nah itu makanya ma'rifat dalil. Bahwa kita itu sudah mengenal Allah, bahwa Allah perintahkan sholat. Sholat itu menjadi kewajiban yang meninggalkan mendapatkan dosa. Dia sudah tahu tentang Allah. Allah itu ya enggak langsung ketika meninggalkan sholat kan enggak langsung dipentung kita. Enggak ada. Enggak sholat terus langsung kakinya lumpuh semua kan enggak ada. Biasa. Tapi karena kita sudah mengenal Allah, Allah sudah perintahkan itu kita mengenal, kita enggak berani meninggalkan. Itu ma'rifat dalil namanya. Itu menyelesaikan yang kemarin. Sekarang yang baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ya Pak. Apa sekarang? Al-Husnu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Husnu. Ala fuqdani ta'ati ma'adamin hudi ilaiha min alamatil iqtirar. Al-Husnu adapun utawi merasa sedih. Husnu itu sedih. Ala fuqdani ta'ati atas ketinggalan. Fuqdan itu kesepi, ketinggalan ketaatan. Ma'adamin hud serta tidak adanya semangat melakukan hud bangkit ilaiha terhadap taat itu min alamatil iqtirar itu sebagai salah satu alamat tertipu. Merasa sedih karena kehilangan kesempatan berbuat taat tanpa adanya semangat untuk melaksanakan sesuatu tadi, maka itu termasuk alamatnya orang yang tertipu. Sholat subuh nyusul banget itu, sedih banget. Kenapa sedih? Kenapa tadi kok sholat subuh? Besok kesiangan lagi. Nah, itu ketipu dia. Jadi sedihnya itu enggak dibuktikan dengan kalau dia misalkan meninggalkan sholat subuh, ketinggalan sholat subuh sedih dia. Oke sedih kan? Umpama sedih. Kok besok ketinggalan lagi. Nah itu ketika tertipu. Harusnya ketika dia sedih itu apa di sini harus diikuti dengan makan nuhud, harusnya diikuti sertakan dengan kesemangatan. Enggak kesiangan lagi subuh. Nah kalau orang ketinggalan subuh sedih banget saya udah subuh. Nah, besok ketinggalan subuh mulai. Itu namanya ikhtirar. Karena tidak diikuti dengan semangat melaksanakan. Tapi kalau diikuti dengan semangat melaksanakannya bukan ikhtirar. Khairu ma utai bagese barang tatlubu kang murih. Sapa sirahu ing ma ai afdalul asya'i utawi sebaik-baiknya sesuatu allati tatlubuha allati ya asya' tatlubuha kang nyupre sapa sira ha ing lati minhu saking Allah iku ma barang sesuatu huwa kang utawi ma iku talibhu salah nih kok atas lagi al husnu utawi susah rasa sedih ala fuqdani taati atas
sepinya ketaatan. Fuktan bidhammil fa'i itu dengan domah fa'a, fa'nya, bukan fakdan, fikdan tapi fukdan. Wa kasriha bisa fikdani. Al husnu ala fikdanit ta'ati bisa. Bahasa Arab itu kadang-kadang bisa dibaca macam-macam. Ayat tapi wujudiha tegese tidak adanya wujudnya ketaatan, wujudnya taat. Fil hali di dalam seketika, ma'adamin hudi serta tidak adanya gumregah, kesemangatan, bangkit ilahiyah terhadap ketaatan fil mustaqbali di dalam zaman yang akan datang. Itu min alamatil iktirar, itu termasuk tandanya terbujuk atau tertipu. Di sini ayat adami wujudiha fil hal. Misalkan ketinggalan sholat subuh, sing fil hal merasa nyesel. Sholat subuh kesiangan, orang ini menyesal, sedih. Nah, kemudian ketika seseorang ini di dalam seketika itu langsung dia buru-buru wudu, buru-buru sholat, itu harus ada bukti itu. Jangan begitu, udah kesiangan, sekalian nanti aja lah nonton TV dulu. Udah ketinggalan subuh malah. Nah, itu iktirar kalau gitu, fil hal. Dia harus semangat melakukan seketika itu. Kadang-kadang kita kan enggak. Begitu mau acara silaturahmi, pertemuan teman-teman dan lain-lain, pertemuan keluarga, begitu udah telat, sudah telat. Nyesel saya tadi enggak dibangunin. Udah telat. Males lah. Itu iktirar. Harusnya kalau pun telat jualan harus jalan. Karena anhud fil hal, dia harus menunjukkan seketika itu dia semangat. Kalau kita kan udah telat lah. Nah itu namanya tuh nyeselnya itu enggak beneran. Maka min hudi ilayya fil mustaqbali, serta tidak adanya bangkit di waktu yang akan datang, itu termasuk tanda-tandanya tertipu. At-ta'wili itirari takwili maksudnya adalah berpegangan, tetanggan alama atas sesuatu la haqiqata lahu, la haqiqata ora hakikat utawa wujud lahu kedua. Jadi kalau cuma nyesel tok, nggak ada buktinya dia penyesalan, ya itu namanya bohong, tertipu. Kan sering Pak, saya itu sering orang yang punya istri, kadang istrinya itu dipukulin, istrinya disakitin lah. Akhirnya istrinya nuntut cerai, minta doa biar nggak cerai, biarin gitu kan. Ketika Allah kabulkan, aku nyesel tenan Pak, mukul istri nyesel tenan. Lalu begitu istrinya sudah nggak jadi nuntut cerai, balik baru 3 hari benjut lagi masalah istrinya. Wah ini itu iktirar kayak gitu. Harusnya nggak seperti itu. Harus membuktikan sampai fil mustaqbal itu harus membuktikan bahwa tetap dia nggak berbuat sesuatu tadi yang menjadikan dia nyesel tadi. Itu namanya husnu yang benar. Wa hadza huwal husnul kadzibu. Wa hadza utawi husnul wa utawi hadza iku al husnu, itu rasa sedih al kadzibu yang bohong. Alladzi yakunu kang ana iku mang sartane hadza apa al bukau nangis.
al-kadzibu yang bohong-bohongan. Nah, sedih yang seperti ini, sedih yang tidak diikuti dengan kesemangatan melakukan sesuatu dengan spontan dan diikuti dengan adanya kesemangatan di waktu yang akan datang. Kalau diikuti berarti itu kebohong doang sedihnya itu. Memang sedih ada banyak, Pak. Nangis itu kan ada nangis sedih, ada nangis seneng, tapi ada nangis bohong. So nonton film enggak? Nonton sinetron, nonton itu nangisnya beneran apa bohongan? Mau nonton mau nggak dibohongin? Seneng nggak? Sinetron itu kan bohong, nangis, jatuh pura-pura jatuh. Wong di syuting, kamu jatuh pura-pura apa itu, Pak? Nangis. Kayak yang nonton ikutan nangis gitu kan, marah-marah sama yang galak, kurang ajar itu, lagi bohongan itu. Loh yang nyata juga ada, Pak, di kehidupan. Siapa yang bohong dulu? Yaitu ikhwatu Yusuf, saudara Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf itu dibuang di mana? Di lubang kayak sumur itu saudaranya itu datang ke bapaknya, ja'u abahum isya'ai yabukun, datang ke bapaknya dengan nangis-nangis, nuangis semua, teriak-teriak. Katanya Nabi Yusuf dimakan serigala. Nuangis, tapi nangisnya bohong gitu, Pak. Bohongi bapaknya. Bohongi bapak. Jadi nangis. Makanya di sini ada yang sedih itu sedih, benar-benar sedih. Ada yang sedih karena bohong. Karena kila sebagaimana barang kila kan diucapkan rumah, sebagaimana sesuatu yang telah diucapkan. Kam min ainin jariyatin wa qalbin qasin wa huwa aminun makrallahil khafiyah. Kam min ainin, pirang-pirang dari mata, jariyatin yang mengalir air matanya, jariyatin yang mili mengalir, mata yang mengalir air matanya maksudnya. Wa qalbin ati, wakul bin ati kosin yang keras, wahwa aminun, wahwa taiman iku aminun wong kang ngrasa aman makrallahi ing siksane Gusti Allah al khafiyah yang samar. Kan ada orang, Pak, mentang-mentang seorang kiai, seorang ustad disuruh mimpin doanya sampai nangis-nangis. Kalau nangis itu tadi biar dibilang keren. Oh ya Allah. Kalau nangis itu keingetan utangi deh. Doa keingetan utangi nangis-nangis. Kok doanya mimpin jamaah kok nangis, enggak tahu nih. Stres dia. Tadi habis domelin istrinya nangis keingetan. Kan banyak gitu. Wah, saya banyak sekarang dohirinnya. Kan susah. Pura-pura sedih, pura-pura ini. Kadang-kadang kalau ada orang yang pengen ngerayu orang lain kan pura-pura sedih gitu kan. Pura-pura sedih. Sebetulnya dia senang pura-pura sedih dan lain-lain. Haitsu manahu ing dalam sekirine nyegah sapa Allahu ing man ma ing barang yang fa'u kang manfaat apa ma hu ing man wa ataulan barang sapa Gusti Allah hu ing man ma ing barang slemayak tarukang kebujuk sapa man bihi kelawan ma minal husni dari perasaan sedih wal bukai dan nangis. Jadi Allah itu kadang-kadang belum memberikan dia nangis,
Maca Quran itu sebetulnya dia nggak nangis itu Pak. Boro-boro sedih. Karena di depan orang banyak bacanya sedih kayak nangis umpama. Nah itu Allah belum memberikan secara hakikat belum diberikan bisa nangis, tapi dia di depan orang pura-pura nangis, pura-pura sedih. Makanya kalau ada orang pengemis di jalan, Pak, kasihan saya Pak, 3 hari belum makan Pak, 3 hari belum makan. Saya itu kadang-kadang aneh, 3 hari belum makan kok sehatnya kayak gitu, kok gak kelenger itu 3 hari belum makan. Ya kan, kadang-kadang kita nih Pak, Om, anunya Om, sodakannya Om, untuk makan Om, dari kemarin belum makan Om, belum makan. Baunya bau sate belum makan. Fa'ina mengasa teman-teman iku kat yastaksinu terkadang menganggap baik milang-milang bagus sapa man bidzalika kelawan mungkin buka husn halahu ing tingkai wong wa yaqudunan milang-milang sapa man nafsu dhewe wong syai'an sesuatu. Yang seperti itu kadang-kadang nangis pura-pura atau sedih pura-pura itu kadang dianggapnya bagus. Tapi memang kalau ada satu di dalam Quran, di dalam hadis, dalam perintah, ketika kita baca Quran itu kalau ayat sedih disuruh sedih, harus dibuat bagaimana sedih gitu loh Pak. Gak bisa Pak, karena gak tahu artinya ayat neraka, ketawa-ketawa, tapi ayat surga sedih kebalik. Ayat neraka itu minta perlindungan, kita sedih karena apa? Orang-orang yang disiksa misalkan ayat-ayat tentang siksaan di neraka, tentang itu kan harusnya sedih, tentang pengkhianatan dan lain-lain. Itu harusnya kita sedih. Dibuat bagaimana kita bisa sedih kalau baca Quran kalau pas ayat-ayat tertentu. Amal khusnul shadiq kana utawi sedih yang benar huwa utawi al khusnul shadiq iku alladzi yab'atsu kang bangkitake apa khusnul shadiq bangkitake ngalat taati ngasih ketaatan wa yakulan ana iku mahu sartane mahu iku sartane man emang sartane al khusnul shadiq apa al buka'u nangis as-shadiqu yang benar fahuwa utawi husnus shadiq iku min maqamis salikin saking kedudukannya wong kang lagi menuju ke jalan Allah. Tapi kalau sedihnya itu sedih beneran, misalkan melakukan dosa kemudian dia sedih sampai nggak bisa tidur, sampai dia sedih belum siang malam dia keingetan dosa itu beneran sedih, nangis terus melakukan sedih. Nah itu kalau yang kayak gitu itu makomnya itu kedudukan orang-orang yang menuju jalan Allah. Lakukan dosa kecil kok sedih bukan main. Qala Abu Ali At-Taqab sahibul husni yaqta'u min tariqillah fi syahrin ma la yaqta'u min man faqida husnahu fi sinin. Orang yang sedih itu bisa menempuh jalan menuju Allah perjalanan 1 bulan yang tidak bisa ditempuh oleh orang yang tidak memiliki rasa sedih di dalam bertahun-tahun. Misalkan orang gini Pak, orang yang mungkin yang nggak sholatnya itu merasanya sholatnya itu nggak penting. Ketika sholat itu dia nggak merasa salah, ya biasa deh. Tapi kalau orang merasa sholatnya ya Allah itu timbul sedih, ya Allah sholat Allah selama ini nggak khusyuk, selama ini nggak bisa hudur hati saya kepada Engkau kok ya tak ingat kok cuma keduniaan semua. Terus dia sedih banget itu takut ancaman Allah. Nah kesedihan itu ketika dia melakukan sholat sekali itu bisa mendahului orang yang sholat bertahun-tahun 1 kali saja.
Orang yang sedih karena melakukan sesuatu. Contoh lah Pak, contoh misalkan gini. Ini dari umur 40 pelit gitu Pak. Pelitnya pol umpama. Setelah pelit ketika dengar ceramah, itu dia bangkit. Sedih banget terusan. Ya Allah, selama ini saya itu dulu kikir banget sama orang. Saya kikir harus sama umpama gitu. Dia sedih. Ya Allah, saya nggak pengen kikir lagi. Saking sedihnya dia melakukan sedekah umpama. Ketika dia melakukan sedekah, diikuti dengan rasa sedih karena dulu kikir, kemudian dia pengen sedekah tadi. Dia sedekahnya itu sekali ini bisa menyalip sedekah orang yang biasa-biasa saja. Itu. Maka terkadang kenapa Allah terkadang menjatuhkan seorang hamba itu ke dalam dosa, agar seorang hamba tadi tidak jatuh ke dalam dosa yang lebih besar, yaitu sombong. Jadi kalau Bapak berdosa, itu sebetulnya kita diberikan jalan tidak sombong. Maka orang itu mesti melakukan kekeliruan. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam sifat sombong yang pasti mengantarkan kepada sifat kepada neraka. Makanya kalau ada orang sombong itu bingung saya juga. Entah nyombongnya apa itu bingung juga Pak. Apalagi nyombongnya amalnya. Aku nggak punya dosa. Apalagi nyombongin nasabnya, bingung lagi saya. Nasab disombongin. Nyombongin amal aja bingung, apalagi cuma nasab. Nasab itu nggak ada rekenan, nggak ditimbang nanti di akhirat itu nasabnya. Sing timbang amalnya. Mau itu nasabnya petani, mau nasabnya pedagang, mau nasabnya raja, patih, pemulung, nggak ditanya nasabmu. Sing ditimbang amalnya. Amal itu tadi. Makanya orang yang menyombongkan apa saja itu sebetulnya terbalik pikirannya. Dosa sombongnya itu lebih gede daripada dosa-dosa yang biasa itu, Pak. Misalkan nyuri ayam. Bapak nyuri ayam, dosanya mungkin ayamnya kecil, harganya cuma 5.000. Mungkin umpama dihitung dosa kecil, oke. Tapi ketika Bapak menyepelekan dosa ini, ayam dosanya kecil, Bapak jadi dosanya gede banget. Istiza bidzambi, menyepelekan istighfar dosa tadi, menyepelekan dosa kecil itu justru menyepelekan itu menjadi dosa besar. Bukan dosanya yang dilakukan kecil, menyepelekannya itu lebih gede daripada melakukan dosanya itu tadi. Jadi jangan menyepelekan. Kita nggak boleh menyepelekan dosa, menyepelekan hal-hal yang lain. Maka kadang-kadang menyepelekan amal. Misalkan gini, nggak sholat sekali nggak apa-apa. Kufur itu, Pak. Kalau diem aja nggak sholat, dia dosanya paling dosa ninggalin sholat. Nggak duhur, dosanya gede nggak? Oke, besar. Nggak sholat duhur dosa gede karena itu perintah. Tapi ketika dia misalkan bilang gini, nggak duhur sekali nggak apa-apa lah. Ngomongnya nggak sholat duhur sekali nggak apa-apa, itu lebih besar dosanya dibandingkan meninggalkan sholat duhurnya itu sendiri. Itu menjadi kufur masalah. Gitu. Al-Fatihah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا ما ينفعنا ذكر بنسنا اللهم انا نستودعك ما علمتنا فلا تطول لنا عند حاجاتنا اليه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وسلم بفضلك سبحانك ربنا وتعالى ما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.